Pukul 4 pagi saat sebagian orang masih terlelap, Joko Santoso sudah bergegas untuk menjalankan tugas. Ayah tunggal yang tinggal bersama putri dan putra bungsunya di kamar kos kecil di kawasan Selipi, Jakarta Barat ini adalah seorang petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU. Baik-baik di rumah ya, Bapak jalan kerja, jangan kemana-mana. Berbekal sapu dan sejumlah perkakas, ia menjadi satu dari 43 pasukan oranye di Kelurahan Selipi. Tugas pertamanya adalah menyapu jalanan, kemudian membersihkan saluran air dan gorong-gorong hingga penanganan genangan dan lainnya. Pekerjaan yang tampak sederhana, tapi tanpa mereka, ritme kota bisa berubah dalam hitungan hari. Jakarta konon adalah kota yang tidak pernah tidur, tetapi sebelum lampu-lampu kantor menyala, jalanan mulai ramai kendaraan dan sebagian warganya masih terlelap. Ada tangan-tangan ini yang sudah mulai bekerja. Joko sudah menjalani profesi ini sejak 2020. Sebelumnya, ia bekerja sebagai sopir di perusahaan catering, namun terkena pemutusan hubungan kerja. Dulu awal-awal bener agak berat saya tuh, berat karena menyesuaikan pekerjaan itu yang dari tadinya cuman bawa mobil, terus sekarang harus turun ke saluran, harus bangun pagi-pagi nyapu. Tugas PPSU tak sekedar menyapu dan membersihkan selokan, pasukan oranye juga punya peran penting dalam pengelolaan sampah di setiap wilayah. Setelah sampah terkumpul, proses selanjutnya adalah pemilahan sampah, yaitu memilah antara sampah organik, anorganik, dan juga residu. Dan proses ini biasanya di Kelurahan Selipi dilakukan oleh PPSU Wanita. Selamat pagi Mbak Santi. Pagi Pak. Ini hari ini apa aja nih yang paling banyak sampah yang dipilahnya? Biasanya sih kita paling banyak itu ada sampah daun, tapi residu juga biasanya banyak sih, kayak sampah plastik, sampah bekas. Kadang kan ada masyarakat yang suka buang sampah sembarangan. Nah, itu juga ada di sini sampahnya gitu. Nah, setelah dipilah itu diapain tuh? Setelah dipilah nanti untuk yang sampah residunya nanti itu akan dibawa oleh mobil huguk dan nanti dibuang ke TPA, tempat pembuangan sampah akhir. Dan kalau untuk yang daun-daunnya ini nanti kita kelola kembali, seperti nanti kita jadikan media tanam atau kita composting. Kalau yang kayak dibikin kerajinan kayak gitu? Kalau untuk kerajinan itu kita untuk saat ini sih belum ya. Paling untuk yang sampah kayak plastik, sampah botol sama plastik gelas itu kita kumpulin dan dijual ke bank sampah. Seperti itu. Mbak Santi, udah berapa lama jadi PPSU? Oh, saya kurang lebih sudah 4 tahun. Menurut Lurah Selipi, pengurangan produksi sampah di wilayahnya tak lepas dari peran serta pasukan oranye. Sehari itu kita itu sampah yang dikumpulkan baik oleh petugas gerobak maupun oleh PPSU itu sekitar 3 ton. Nah, ini kita memang sudah bisa mengurangi dari yang dikelola tadi sudah 1 ton per hari. Sejak tahun 2016, pasukan oranye yang turut jadi wajah ibu kota ini digaji setara upah minimum Provinsi DKI Jakarta. Dalam sehari, PPSU bekerja selama 8 jam. Akan tetapi, pekerjaan Joko belum usai. Untuk menghidupi keluarganya, ia lanjut bekerja sebagai penjaga kos. Bayarannya bukan uang, tapi tempat untuk berteduh bersama anak-anaknya. Dan kebenaran saya ini udah nggak ngontrak. Ada orang baik terima saya buat jaga kosan, jadi saya nggak perlu ngontrak. Jadi yang tadinya uang buat bayar kontrakan, saya limpahin ke biaya anak-anak sekolah. Cukup Pak, alhamdulillah. Ngobrol sama anak-anak, Dek, malu apa enggak punya bapak nih tukang sapu, tukang bersihin got. Saya sabar-sabarin aja, kalau diledekin sama teman-temannya nggak perlu malu. Selama kita masih dapat duit halal, cukup buat biayain sekolah kamu, jangan malu Dek, saya bilang begitu. Alhamdulillah anaknya ngerti.
Sang putra yang bercita-cita menjadi pemadam kebakaran punya harapan sederhana untuk ayahnya. Mental mesti kuat tuh. 4 jam gitu dia. Berani nangkep ular kak? Biar bisa cari makan. Emang biasanya dulu susah kalau cari makan? Ya, Pernah ngalamin susah cari makan? pernah. Alhamdulillah sayang sama bapak. Semoga panjang umurnya.